Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Meski sudah sering digelar operasi, ladang ganja kembali ditemukan perbukitan pedalaman Kabupaten Aceh Utara. Seorang santri nekat membakar asrama sebuah pesantren di Aceh Besar karena sering dirundung teman-temannya. Kasus influenza yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh mendorong Dinas Kesehatan gencar melakukan sosialisasi cara pencegahannya. Tanaman ganja di Aceh nyaris tak pernah hilang. Baru saja petugas memusnahkan ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar pada akhir Oktober 2025. Operasi serupa berlanjut di Kabupaten Aceh Utara. Petugas kembali menemukan ladang ganja seluas 6,5 hektar di kawasan perbukitan Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Kamis siang. Ladang ganja yang berada di 6 lokasi diperkirakan sekitar 97.000 batang. Tanaman terlarang tersebut dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Untuk sampai di lokasi ladang ganja, petugas gabungan dari BNN bersama TNI dan Polri serta unsur terkait lainnya harus berjalan kaki menempuh jarak sekitar 2 km. Kondisi medan yang terjal dan berbukit membuat petugas sempat kesulitan untuk menjangkau lokasi. Ladang ganja ini ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemetaan terhadap wilayah rawan peredaran narkotika di Provinsi Aceh. Namun dalam operasi kali ini petugas belum berhasil menemukan pemiliknya. Dari 6 titik yang kita temukan, memang untuk titik 1 itu usia kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Karena baru saja dia dilakukan penanaman. Ya, penanaman, tetapi untuk titik 2, titik 3 itu sudah agak besar. Karena mereka akan memanen, khususnya yang ada di titik 4 ini sudah mulai bisa dipanen dan siap panen. Temuan ladang ganja ini menjadi perhatian khusus BNN RI untuk memperkuat program pengembangan alternatif secara lebih intensif. Dengan demikian, masyarakat dapat beralih dari menanam ganja ke komoditas pertanian yang legal, produktif, dan bernilai ekonomis. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Peristiwa ledakan terjadi di sebuah gudang oksigen pada Rabu siang lalu, tepatnya di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, membuat warga berhamburan keluar rumah. Ledakan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 lainnya kritis. Ledakan diperkirakan terjadi saat pengisian tabung oksigen sedang berlangsung. Akibat kejadian tersebut mengakibatkan 2 warga meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia masing-masing berinisial R sebagai pekerja di gudang oksigen dan MR seorang warga yang saat itu sedang membeli kebutuhan oksigen. Sementara sebanyak 6 rumah warga di sekitar gudang mengalami kerusakan cukup parah, seperti plafon dan atap yang jebol serta kaca jendela pecah akibat hebatnya dampak ledakan. Petugas saat ini masih berada di lokasi kejadian untuk mengumpulkan potongan tubuh korban yang terpaut dan menempel di dinding gudang dan di atap rumah warga. Mungkin dia mungkin di tengah juga ada pakai tabung gas karena ada percikan api juga, jadi cuma nggak besar karena usia oksigen. Rumah sementara yang sudah terdata masih 6 rumah yang rusak akibat ledakan. Sudah kita lakukan pengkajian, pasien datang dengan luka bakar derajat 4. Jadi luka bakar derajat 4 itu bisa menyebabkan terhentinya aktivitas listrik jantung. Sehingga ketika masuk dan kita lakukan pemeriksaan,
kondisi korban sudah meninggal dunia. Jadi beberapa luka bagian dada, ada luka robekan dan juga luka bakar di kaki dan juga menyebabkan putus kaki sebelah kiri. Hingga kini petugas belum dapat memastikan penyebab terjadinya ledakan tabung oksigen tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan dari sejumlah saksi untuk mendalami penyebab pasti insiden mematikan ini. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Kebakaran yang melanda gedung asrama Dayah Babul Makfirah di Aceh Besar tak hanya menyisakan puing-puing bangunan. Terungkap fakta mengejutkan, pelakunya adalah seorang santri di Dayah tersebut. Tindakan itu dilakukan karena sakit hati sering dirundung teman-temannya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari lalu saat seluruh santri masih terlelap tidur. Dalam hitungan menit, api membesar dan melahap gedung 2 lantai yang terbuat dari kayu dan tripleks, lalu merembet ke kantin serta rumah pembina Dayah. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa gedung tersebut dibakar secara sengaja oleh seorang anak di bawah umur yang merupakan santri di Dayah tersebut. Pelaku ditangkap berdasarkan bukti rekaman kamera pengawas dan barang bukti sebuah jaket hitam yang digunakan saat kejadian. Dalam pemeriksaan, santri tersebut mengaku membakar gedung menggunakan korek api dengan cara membakar kabel di lantai 2 asrama. Motif tindakan itu didasarkan atas rasa sakit hati akibat sering mendapat perundungan dari teman-temannya. Pelaku mengaku hanya membakar barang-barang milik teman yang selalu menghinanya dengan mengeluarkan kata-kata tak pantas. Pembakaran yaitu salah satu santri yang ada di sana. Dan santri ini, pelaku ini adalah anak di bawah umur. Karena kejadian ini pihak Dayah mengalami kerugian material dan tidak menimbulkan luka berat ataupun meninggal dunia. Jadi hanya murni kerugian material. Dan motif dari tersangka melakukan pembakaran ini adalah karena sakit hati. Tersangka sakit hati sama temannya yang karena dia sering dibully, diejek oleh teman-teman santri yang lain. Kasus ini menjadi catatan dunia pendidikan pesantren tentang bagaimana perundungan dapat merusak kejiwaan anak dan memicu tindakan berbahaya. Pelaku dikenakan pasal 187 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Namun karena masih berstatus anak, proses hukumnya dilakukan sesuai sistem peradilan pidana anak dan saat ini dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak tentang bahayanya perundungan di lingkungan pendidikan yang tak hanya melukai mental, tapi dapat berujung pada tindakan kriminal. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Dua pelaku pencurian ditangkap setelah menggasak barang-barang berharga di sebuah rumah warga Aceh Besar. Para pelaku menggondol barang elektronik dan perabot rumah tangga dengan nilai kerugian mencapai 100 juta rupiah. Dua orang pelaku masing-masing berinisial IZ dan M, sementara satu pelaku lain berinisial I masih dalam pencarian petugas. Para pelaku sebelumnya sudah memantau kondisi rumah korban yang tengah kosong sebelum melancarkan aksinya pada akhir Oktober lalu. Aksi pencurian di sebuah rumah di Desa Tanjung, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar dengan kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, dengan memanfaatkan jendela yang tidak terkunci, para pelaku masuk ke dalam rumah dan mengangkut berbagai barang berharga, mulai dari peralatan elektronik hingga perabot rumah tangga. Untuk membawa hasil curian, pelaku menggunakan mobil pick-up dan memindahkannya ke sebuah rumah di kota Banda Aceh. Polisi menyebut para pelaku bahkan kembali lagi ke lokasi sebanyak 2 kali untuk mengangkut barang yang belum sempat dibawa pada pencurian pertama. Sebagian hasil curian dijual kepada seorang pembeli dengan nilai belasan juta rupiah. Kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut digunakan untuk membayar hutang, membeli minuman terlarang, dan keperluan pribadi.
Ya, modusnya dengan cara menjebol rumah dalam kondisi kosong ya. Dalam keadaan kosong, rumah itu dijebol ya. Kemudian diambil barangnya, dimasukkan dalam mobil, ya kemudian dijual. Makanya dia bisa melakukan itu berulang kali. Karena dia yakin rumah itu kosong dan dia tahu itu. Makanya kan dia lihat itu kan barang yang dibawakan barang-barang berat itu kan nggak mungkin dalam satu kali angkut oleh kendaraan kan. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti mulai dari kursi dan meja kayu jati, kulkas, meja makan, tempat tidur, lemari, hingga peralatan dapur. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron, serta mengungkap kemungkinan adanya jaringan penadah barang hasil kejahatan. Kedua pelaku yang sudah ditangkap dijerat pasal 363 ayat 1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.